Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muzdalifah dengan NIM J1B021016. Di video kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang etika dan profesi. Adapun perbedaan dari penjelasan etika dan profesi pada video kali ini. Latar belakang dari etika. Etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Menurut para ahli, menurut Wilfriedrus J.S., Poedwardarminta merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia, mengemukakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia, dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. Adapun ciri-ciri atau karakteristik etika yaitu: 1. Etika bersifat mutlak atau absolut. 2. Etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. 3. Etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. 4. Etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Next, di sini ada fungsi etika. Tentu etika memiliki beberapa fungsi yaitu: 1. Sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. 2. Guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk atau pluralisme. 3. Perlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk argumentasi secara kritis dan rasional. 4. Berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. 5. Berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. 6. Berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi. Dan 7. Berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga kritis. Adapun manfaat etika. 1. Etika bermanfaat sebagai penghubung antar nilai. 2. Etika bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. 3. Etika bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap kritis. 4. Etika bermanfaat sebagai suatu pendirian dalam diri. 5. Etika bermanfaat untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturan. 6. Etika sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasan dan dirinya. 7. Etika dapat membantu dalam menentukan pendapat. Next. Nah, di sini ada pun profesi, yang dimana profesi adalah salah satu bidang dari pekerjaan yang didasari dengan keahlian tertentu. Profesi memiliki sifat dan karakteristik yang tidak terdapat pada jenis pekerjaan lainnya atau bukan profesi. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian, sedangkan pekerjaan tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus untuk bisa memulainya. Profesi diatur oleh etika dan kode etik, sedangkan pekerjaan tidak diatur etika. Profesi menghasilkan jasa bagi orang lain. Ciri-ciri profesi: adanya pengetahuan atau keahlian khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Ada standar moral dan kaidah tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Dalam pelaksanaannya, profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Seseorang profesi perlu memiliki izin khusus supaya bisa menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Melakukan proses persiapan secara sengaja dan sistematis sebelum mengerjakan pekerjaan profesional tersebut. Bidang ilmu yang menjadi landasan atau prosedur memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya. Umumnya, seorang profesional adalah anggota suatu organisasi profesi pada bidang tertentu. Next,
Adapun syarat-syarat profesi, yang pertama, profesi harus memiliki suatu keahlian, keilmuan, atau keterampilan khusus. 2. Profesi diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. 3. Adanya teori-teori yang baku secara universal. 4. Profesi memiliki organisasi profesi. 5. Profesi memiliki klien yang jelas. 6. Profesi memiliki suatu kode etik. 7. Dalam melakukan profesinya, profesi akan memegang otonomi. 8. Profesi diperuntukkan bagi masyarakat. 9. Profesi harus mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang yang lain. Dan 10. Profesi harus dilengkapi dengan kompetensi yang aplikatif dan kecakapan diagnostik. Baik, sekian dan terima kasih dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.